Selamat malam semuanya. Ya, ini Aftok edisi 17 Maret 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Aftok edisi terakhir. Malam ini ada informasi eksklusif untuk Anda yang ingin bergabung ke layanan private trading room. Ada Ramadan Plus untuk promo bulan Maret ini. Kebetulan di bulan Ramadan ini ada promo untuk 3 bulan bonus 1 bulan untuk 6 member baru. Kenapa kok 6 member baru? Hanya 6 member baru karena saat ini member PTR ada 94, yang artinya batas maksimal member kita adalah 100, tersisa 6 member lagi. Apabila nanti sudah 100, artinya private trading room sudah menutup untuk member baru sampai dengan ada yang keluar dari PTR. Seperti itu ya. Jadi kemarin ada yang nanya bagaimana kalau member PTR sudah 100, ya akan ditutup dan harus masuk ke waiting list terlebih dahulu. Begitu ya. Jadi silahkan manfaatkan ini sampai dengan 24 Maret. Ya, ini sampai dengan tercapainya 6 member. Kalau sebelum 24 Maret sudah ada 6 member baru yang bergabung, ya terpaksa kita sudahi promo ini. Silahkan apabila Anda berminat hubungi admin di WA ataupun di Telegram. Ini promonya mulai besok ya, tapi Anda sudah bisa masuk ke waiting list terlebih dahulu dengan menghubungi admin di WA dan Telegram. Ini informasi eksklusif. Promo ini akan dipublikasikan besok pagi jam 7. Baik, kita mulai dari ISG sesuai dengan apa yang ada di Stockholm tadi sore. Mungkin sudah Anda baca, tapi bagi yang belum silahkan baca. Jadi melanjutkan prediksi kami di minggu lalu di Stockholm edisi 10 Maret, yang mana kami memprediksi ISG rawan profit taking ya, dan setelah mencapai 7.449 ya, ISG turun kembali ke bawah 7.300 ya, karena ada dividen dan sebagainya ya, dan ini adalah proses ya, namanya proses koreksi gitu ya. Dan minggu ini kami masih melihat potensi lanjutan dari koreksi ini ya ke 7.270, yang mana ya ini masih cukup jauh. Sekarang ini penutupan di 7.300, di atas 7.300, yang artinya masih ada downside ya untuk ISG. Apa penyebabnya? Tentu saja ya dividen-dividen yang akan dibagikan di minggu ini gitu ya. Anda cek sahamnya apa saja, Anda cari sahamnya apa saja, berarti itu adalah yang perlu dihindari ya gitu. Kenapa? Ya Anda tahu setelah dividen ya turun gitu kan. Nah, itu pandangan kami untuk trading ya, untuk trading. Jadi kalau Anda mau dividen investing ya monggo-monggo aja, silakan aja, tapi tidak akan nyambung dengan pembahasan ini. Ini pembahasan terkait teknikal jangka pendek ya. Jadi jangan wah ini sesat nih, nggak mau dapat dividen nih dan sebagainya, merekomendasikan untuk menghindari dividen. Tidak ya, dividen investing saya rasa yang tepat tidak membeli mendekati dividennya, tetapi ya memang itu plan jangka panjang. Anda membeli dan mengumpulkan saham bukan untuk besok dividen kemudian dijual, bukan seperti itu ya. Jadi saya rasa itu kami perlu luruskan, bukan kami menghalang-halangi orang untuk membuat plan investasi dividen untuk mendapatkan dividen, bukan ya. Tetapi Anda perlu tahu ketika dividen ada dalam jangka pendek, ketika corporate action ya tentunya akan turun setidak-tidaknya senilai dividen yang dibagikan. Sehingga kalau Anda mau spekulasi untuk mendapatkan dividen kemudian sahamnya tidak turun, ya kemungkinan besar Anda akan dibawa turun gitu kan. Nah, apa akibatnya? Ya Anda kalau nggak jual ya bisa dibawa turun, nyangkut dan sebagainya. Ya itu pilihan masing-masing, tetapi sekali lagi kami luruskan, bukan kami menghalang-halangi Anda untuk mendapatkan dividen. Kami pun di PIR dan di PIR juga dapat dividen, tetapi tidak membeli mendekati bulan-bulan dividen ya. Itu perlu dicamkan. Oke. Kita masuk ke pembahasan saham. Anda bisa baca di Stockholm ya untuk kelengkapan ISG, dan juga ini saham untuk besok ya. Ini sangat menarik sekali ya. 10% sampai dengan 28% dengan risk yang bisa diproteksi di 5% ya. Ini saham untuk Stockholm edisi minggu ini. Pak Yev, tolong
bahas VKTR untuk jangka panjang. Terima kasih Pak, berarti Anda bertanya untuk investasi. Jadi kan saya bahas jangka panjang ya, berdasarkan fundamentalnya terlebih dahulu. Karena kalau kita mau berinvestasi jangka panjang ya harus lihat fundamentalnya terlebih dahulu, seperti apa pertumbuhannya, seperti apa profitnya dan sebagainya. Nah ini saham baru ya kan, baru IPO di 2023, belum ada setahun. Dia IPO di kuartal berapa ini? Bulan Juni, berarti kuartal 2 ya. April, Mei, Juni ya, berarti kuartal 2. Artinya kinerja yang kita akui, yang dapat kita analisa dan kita jadikan patokan adalah kuartal 4 ya, kuartal 3, kuartal 4 dan kuartal 1 2024, tetapi kemungkinan belum bisa dianalisa karena ya Anda cek tadi kinerja terakhir adalah kuartal 4. Di sini datanya kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, kalau kita lihat dari setelah IPO kinerjanya ya berarti 2023 walaupun hanya diakui 2 kuartal, Anda bisa lihat apa hasilnya. Yang kita lihat bagus adalah kinerja setelah IPO. Kalau kinerja sebelum IPO-nya bagus, terlihat bagus, saya tidak menggunakannya. Saya hanya menggunakan data setelah IPO. Saya ulangi ya, saya hanya menggunakan bagus dan tidaknya berdasarkan kinerja setelah IPO. Kenapa begitu? Ya kita mau sebelum IPO kan kita bisa aja permak dan sebagainya. Kita poles dikit, kelihatan pertumbuhan, kelihatan profit ya, tetapi setelah IPO ternyata tidak seperti itu ya. Nah, jadi pertumbuhannya jelas tidak. Pertama, revenue-nya turun tipis sih, tetapi tidak ya. Kemudian secara profit operasionalnya jeblok 35%. Jeblok ya ini ya. Kemudian bottom line-nya makin jeblok 89%. Dari 49 billion di 2022 sebelum IPO menjadi 5,4, jauh sekali. Sehingga mau gimana pun sahamnya mau naik 1000%, 10.000% secara fundamental tidak bisa dikatakan layak investasi. Mungkin Anda bisa trading kan? Mungkin saja ya, karena saham naik belum tentu layak investasi. Oke. Pak Yep izin bertanya, Goto berhasil tutup di atas 68 dan di atas 70. Bisakah untuk swing menarik atau tidak menurut Pak Yep? Saya siap cut di 68. Oke, kita lihat potensi upside menarik atau tidak kan dilihat dari situ kalau trading gitu. Nah, kita lihat. Nah ini terakhir kita potensi pullback atau kenaikan, koreksi Goto. Jadi ini kan downtrend, berarti koreksinya naik ya. Ini nih yang perlu tahu. Kemarin kita membuat video YFEdu baru terkait tren ya. Bagi Anda yang sudah membership di YouTube kami, yaitu ada tombol join. Nah di situ yang silver itu Anda bisa menonton saya yang memberikan materi terkait tren. Ya silahkan lihat tuh ada join kan, nah di situ join silver, nah Anda akan dapat video terkait tren. Nah ini adalah yang dinamakan pullback, berarti yang kita harapkan adalah kenaikan yang bersifat jangka pendek yang merupakan koreksi dari sebuah tren turun di saham Gojek Tokopedia ini. Nah artinya menarik atau tidak itu sangat tergantung dengan yang namanya potensi pullback. Potensi pullback yang kita lihat di sini adalah yang jangka pendek ya tentunya. Nanti ada lanjutannya kalau dia berhasil mencapai level sekian. Tetapi karena ini pertanyaannya untuk swing, saya akan menggunakan time frame minor atau jangka pendek. Ya, di situ saya jelaskan juga ya di materi itu. Anda silahkan tonton kalau sudah jadi member. Nah, di sini potensinya ke 0,3 itu sekitar 13%, yang mana artinya berarti ini menarik dong. Nah, dengan proteksi di 68 Anda siap cut di situ itu sekitar 5% ya,
4% sampai dengan 5%. Menarik ya. Lihat ya, saham downtrend pun bisa menarik di mata YEF asalkan ruang naiknya memang ada. Ya, ruang naik yang saya lihat loh ya, yang nanti realitanya seperti apa ya biarkan market yang bekerja. Terus bukan berarti ini GoTo bakal naik ke 80 seperti yang saya bilang tadi, bukan. Tetapi prediksi saya ruang naiknya segitu. Kan namanya kita mau bisnis, kita harus bisa memproyeksikan kira-kira ruang naiknya berapa persen sih, sehingga kita melihat itu menarik. Karena trading itu adalah bagian dari bisnis harus ada hitung-hitungannya, resikonya berapa potensial profitnya gitu toh. Nah, jadi pertanyaannya menarik atau tidak, dari situlah kita menilai ini menarik atau tidak. Oke, demikian untuk GoTo. Pak F, tolong bahas Dian untuk swing, baiknya beli di harga berapa dan berapa targetnya untuk swing. Kita lihat Diandra. Oke. Nah, ini saham ini juga nominal kecil ya. Memang kalau IHSG turun itu kecenderungan kami di EF akan mencari saham-saham yang memiliki beta jauh dengan indeks. Ya, artinya tidak berkorelasi signifikan gitu loh. Nah, seperti Dian ini mungkin ya bisa aja, tetapi kita lihat dulu. Sekarang ini Dian itu turun ya, artinya konsolidasi di dalam tren turun ini ya, tren turunnya ini begini. Nah, dengan kondisi demikian, bagaimanakah idealnya kita menyikapinya? Apakah kita menunggu beli atau tidak? Kalau saya akan menunggu dia breakout dari 84. Mengapa demikian? Karena dengan demikian itu adalah konfirmasi dia akan retrace dari wave turun yang ini. Yang mana karena ini nominal kecil, kalau dia pun naik ke 0,2 itu sudah cukup untuk kita tradingkan. Ya kan, berarti dia konsolidasinya akan lebih lebar di 9%. Dan kalau dia bisa harusnya dia bisa ke 0,3 ya, yang mana itu adalah ke 100-an, sekitar 21%. Ya, artinya apa? Perlu menunggu dulu dia breakout dulu 84. Kalau sekarang bagaimana? Tunggu dulu aja. Takutnya apa? Ternyata dia jeblos ke bawah karena memang ini belum ada konfirmasinya ya, dan juga ini juga masih menyempit ya kan, artinya kalau semakin sempit semakin tidak menarik ya kan, semakin sempit semakin tidak menarik. Dan juga ada indikasi di sini kenapa kok saya bilang menyempit, karena volumenya memang rendah ya. Seperti apa volume yang menarik di saham Diandra? Di saham Diandra loh ya, ini setiap saham beda-beda. Nah, ini seperti ini nih. Anda bisa lihat indikator ini ada lonjakan volume di sini ya. Di sinilah saham ini kita bisa tradingkan. Ketika seperti inilah volumenya yang bisa menarik. Karena apa? Kita akan mudah untuk exit karena lebih liquid, karena lebih rame dan sebagainya ya kan, dan akan cenderung lebih mudah dia untuk bergerak. Seperti itu kira-kira jawaban saya. Oke. Boleh dong Pak Yep bocorkan satu saham yang potensial untuk invest tahun ini dan FA-nya gimana? Beli di harga berapa? Terima kasih. Mohon maaf sekali Pak. Di F-Talk ini tugas saya hanya menjawab pertanyaan. Saya nggak mau mikir yang terlalu dalam. Dan dulu ketika kami juga biasanya menyarankan saham-saham yang menarik beberapa, dulu Temas, dulu ada Kin juga kita rekomendasikan juga ya, tapi memang ditanya, ada yang nanya gitu ya. Tetapi kalau kami suruh menyebutkan angka, kami tidak bisa. Kami ada kode etiknya, kami menghargai member-member peer dan di peer PTR karena mereka sudah mengeluarkan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut ya. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, Anda cari saja, nanti tanyakan ke saya menarik nggak saham ini. Nah, itu baru saya akan bilang baik, layak atau enggak. Oke. Selamat malam Pak, saya mau tanya target price TPIA selanjutnya berapa? Apakah uptrend sudah berakhir? Saya punya di harga 45-40. Mohon sarannya Pak, terima kasih sebelumnya. Baik.
sudah punya targetnya di berapa gitu toh. Nah ini ya, setelah dia keluar dari penyempitan, dia breakout ya kemarin, kemudian dia naik. Targetnya tentu saja ini adalah target 1, sudah tercapai. Kemudian ekstensinya gitu kan, ekstensi selanjutnya itu sebenarnya harus menunggu ini turun dan dia mulai rebound, baru kita bisa memproyeksikan wave naik selanjutnya atau potensial higher high terbarunya nanti yang bisa jadikan untuk target. Nah kita asumsikan saja kira-kira retracement ini atau koreksi true back ini akan sampai ke berapa kira-kira gitu, karena true back point itu akan menjadi higher low yang bisa kita tarik Fibo untuk memproyeksikan ekstensi berikutnya. Ya, coba kita lihat di sini. Kira-kira itu dia optimal turunnya itu sampai dengan berapa? Kemungkinan TPI ini dengan wave yang agresif seperti ini dia bisa turun hingga 4880. Kita asumsikan dia tuh bisa turun ke sana. Artinya itu adalah TP-nya, ya toh? Nah, ini TP-nya di sini artinya TP1 di 0,65725 dengan antisipasi kalau ternyata dia konsolidasi lagi, karena ini bisa aja konsolidasi melebar ya. Kemudian kita lebih optimis ya, karena target itu ada target pesimis dan optimis, ini sangat tergantung sekali. Makanya di sini penting kita tidak bisa saklek dengan teknikal, ada ya faktor-faktor yang tidak bisa kita kontrol tentunya, dan juga itu bisa mempengaruhi target itu akan tercapai atau tidak ya. Makanya ketika kita membuat trading plan itu perlu diupdate ya, perlu disesuaikan karena market yang dinamis. Market itu kan dinamis, market itu tidak bisa Anda dikte ya, kecuali Anda memang price maker ya. Anda price maker pun saya rasa Anda mungkin akan handle 1-2 saham yang Anda bisa handle. Gak mungkin semua saham bisa Anda handle ya, sesuai pengalaman kami dulu ya. Satu grup mungkin akan dikendalikan beberapa orang, beberapa fund manager, beberapa pendana kuat. Tetapi kalau yang namanya saham seperti grup ya, ini kan grup PP ya kan. Nah berarti ya kita akan lihat sentimen di situ. Kalau memang masih kuat ya, ini ekstensi keduanya berada di 7.000-an, 7.100 ya kan, seperti itu ya. Sayangnya kalau mungkin Anda beli dan sudah profit, ini harusnya sudah dijual kalau Anda memang tujuannya trading ya toh. Trading kan tujuannya untuk jangka pendek, kalau udah naik cukup ya dieksekusi ya, jangan greedy. Yang penting itu apa? Repetisi, konsistensi ya. Anda bisa mengulang-ulang profit yang sudah ada dan bisa memproteksi risiko yang lebih baik, seperti itu ya. Sedikit agak ada tambahan edukasi ya, karena saya dapatkan memang kebanyakan orang terlalu greedy ya, berekspektasi sangat jauh. Misalkan sudah mencapai TP2 masih pengen TP selanjutnya boleh aja, tetapi kalau Anda terlalu greedy, lama kelamaan Anda akan bisa terjebak ya. Dan ya peluang-peluang yang lain dengan terbatasnya dana, terbatasnya mata ya, tentu saja bisa hilang atau tidak Anda dapatkan gitu loh ya. Mungkin ini akan sedikit ya bisa sangat subjektif, tetapi sekali lagi kita kalau trading itu sudah ada TP. Kalau Anda belum ada trading plan, nah sebaiknya trading plan itu dibuat ya, karena kalau Anda buat trading plan setelah Anda beli, saya khawatir Anda kebingungan ya. Dan kalau bingung repot ya, kalau naik kalau turun ya kan, meeng kan gitu. Karena kebanyakan ya beli kemudian baru mikir. Nah ini yang harus dikalibrasi otaknya ya, berpikir dulu baru bertindak ya, dilihat risikonya dulu baru dibeli ya. Jangan cuma profit ya. Itu ini saya banyak konsultasi member baru, karena mereka mungkin angkatan pandemi ngertinya profit gampang gitu ya. Mereka nggak mengalami market crash dan sebagainya ya gitu. Jadi ini sedikit masukan dan edukasi ya, karena ini sangat penting ya, sangat penting sekali, fundamental untuk Anda bertahan di market.
Halo Pak Yev, apakah SRSN sudah bisa dikatakan menyentuh target Vibo ke harga 56 seperti di pembahasan sebelumnya? Mohon analisa teknikal berikutnya untuk jangka menengah Pak. Terima kasih, sukses dan sehat selalu untuk tim dan keluarga. Terima kasih atas doanya. Oke. Ya kalau bisa dikatakan SRSN jangka menengah gitu ya. Sekarang ini bisa dikatakan dia sedang menguji support ya. Ini pertanyaannya apakah SRSN sudah bisa dikatakan menyentuh target Vibo di harga 56? Sudah kemarin ya. Sorry 57 ya. Oh ya 57. Ini the gap di 55. Nah ini 57. Sebentar saya coba. Ini kan shadow ya. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada support di 56, tetapi ini 0,78 yang sedangkan sekarang ini dia berada di posisi ideal 0,618. Ini beberapa kali diuji dan bertahan ya. 56 saya rasa kalau dia turun ke sana dan tutup di situ, ini akan menjadi jelek meskipun memang di sini terdapat sebuah gap yang harusnya bisa ditutup. Ya. Dalam kondisi seperti ini loh, MACD-nya seperti ini kondisinya ya. Artinya ini sedang weak. Dia posisi saat ini weak secara teknikal dan juga volume. Lihat ya volumenya ya. Artinya kalau Anda mau menunggu di 56, possible nggak sih? Masih bisa. Masih bisa. Mau bottom fishing di situ bisa nggak sih? Bisa karena dia ada gap di 55. Dengan catatan, ingat ya, dengan catatan dia masih bergerak seperti ini. Ya ini kita menggunakan weekly ya. Kalau dia break dan tutup di atas 63, kecil kemungkinan Anda akan dapat bottom fishing di 56. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi kondisi seperti ini sekarang ini bisa nggak ke 56? Bisa. Jadi belum tercapai sepenuhnya meskipun sekarang ini dia dikonsolidasikan pada level yang ideal. Saham GJTL bagaimana potensi teknikalnya? Saya punya 5 PV di 11.50. Bagaimana probabilitas untuk naik ke atas 1.200 sampai dengan 1.400? Mari kita lihat. Masih bisa, masih sangat mungkin. Tetapi gitu loh. Kenapa kok saya bisa bilang ini saham ini masih akan ke 1.400? Ini saham ya saat ini masih berada di dalam tren naik. Bagaimana cara ngeliatnya gitu kan? Nah kita lihat ini ya. Oke. MA60 moving average-nya bergerak naik, artinya ya kita telanjangi seperti ini. Kita lihat moving average masih bergerak naik ya, masih uptrend. Kalau masih uptrend ya masih bisa naik lebih tinggi lagi. Ya. Ada tetapinya. Anda punya di 11.50, ya toh? Bagaimana jika dia masih turun lagi? Bisa nggak? Bisa. Dan itu bisa melebihi mungkin 5%. Misalkan dia turun ke sini dengan 0,618 dari wave yang ini. Sekarang ini dia bertahan di 0,3. Ya udah kita akan idealnya aja dia akan turun ke 0,38 itu ke 1050. Artinya sebelum dia naik ke 1200 atau 1400 atau lebih tinggi lagi, ruang turunnya itu masih bisa sampai dengan 1050 dan itu pun belum mematahkan dia punya tren naik. Oke? Kalau Anda punya 5 PV, kemudian di 11.50 dengan potensi turun dulu sebesar itu, apa yang akan saya lakukan? Akan buang kiri dengan segera mungkin. Itu yang dilakukan PTR. Ya, beli di 11.50, dia turun 11.45 dan secara teknikal dia bisa turun lagi. Kita nanti bisa buyback dengan modal yang sama atau lebih besar di harga yang lebih rendah. Ya kan kita buang. Gitu loh. Ya. Masih bisa naik ke sini? Bisa, tetapi ada tetapinya. Gitu loh. Makanya proteksi itu sangat dinamis, bergerak naik sesuai dengan teknikal. Kalau dia turun
ya dia harus di-cut dulu. Untuk apa? Untuk persiapan dia akan turun lebih jauh dan kita bisa buyback di harga yang lebih rendah. Dengan harga yang lebih rendah, dengan jumlah dana yang sama, kita dapat barang yang lebih banyak. Oke? Jadi misalkan kita proteksi itu, apakah itu adalah kebodohan? Justru itu adalah kejeniusan yang kami lakukan. Seperti yang ada di PTR. Kita sering cut di harga yang lebih tinggi dan buyback di harga yang lebih rendah. Pun dengan modal yang sama, dengan PV yang sama, kalau dia naik sesuai dengan plan, kita bisa profit dan lebih tinggi daripada loss yang kita dapatkan sebelum di trade sebelumnya. Jadi nggak ada masalah seperti itu misalkan ya. Jadi ini kan 5 PV posisi sekarang dan dia potensi turunnya sampai dengan dari modal Anda itu 8%, ya itu masih 0,3, belum 0,6, yang mana 0,6 ini bisa 21%. Bayangkan kita cut di sini, kemudian kita bisa buyback di 900-an ini kan ya menjadi sangat menarik. Tetapi sementara ini kita akan lihat di 10.50 terlebih dahulu, itu pun sudah cukup ya. Itu 9%, ya kurang dari 10%, tetapi kan di atas 5%. Kalau di PTR ya itu nggak boleh ya, aturannya sudah jelas, nggak boleh loss 5%, di atas 5% gitu ya. Oke. Bang, mohon petunjuk, saya rencana mau buy BRIS, masih relevan nggak kalau buy sekarang? Kalau tidak, di harga berapa lebih baik buyingnya? Kemarin sudah saya jawab ya. Ya kalau Anda mau trading boleh-boleh aja di 2600-an sampai dengan berapa kemarin ya. Tetapi untuk invest tidak. Itulah ya. Kami punya barang di bawah soalnya. Saya nggak mau kita suruh beli barang yang kita punya di harga yang jauh sangat tinggi ya. Gitu. Kami punya kode etik seperti itu. Kalau kita punya posisi sebaiknya kalau nggak, ya kalau ditanya ya kita jawab, tetapi kalau sudah naik kami akan bilang ya ini sudah naik, karena kami nggak mau penonton di stock menjadi exit liquidity untuk kita keluar dengan ya memanfaatkan penonton ya itu. Jadi kalau Anda mau trading sih nggak masalah sih, tapi kalau untuk invest masih ada yang lain. Bukan berarti BTPS ya, BTPS sih enggak, saya ya sudah saya bahas dulu. Mau sahamnya turun ke berapapun fundamental nggak layak ya nggak akan beli itu investasi ya toh. Nah, tapi ada yang lain ya, mungkin bukan bank tapi masih syariah, atau kalau Anda mau cari bank ya masih banyak bank yang lain sekarang. Apa sahamnya Anda cari sendiri, nanti Anda masukin sini saya bahas ya gitu. Oke, terima kasih atas komentar dan ide-ide yang masuk di komentar DevTalk malam ini. Itulah yang bisa kita bahas di DevTalk malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Silahkan Anda analisa lagi ya, buat trading plan, buat investing plan. Jangan lupa itu dilakukan di awal, berpikir dulu baru bertindak, itu yang harus dilakukan. Jangan dibalik, karena kalau dibalik ya kemungkinan besar akan tidak menghasilkan hal yang positif ya, karena kita diberkati dengan akal, otak ya, kita harus gunakan itu sebelum kita melakukan sesuatu ya, dalam hal ini ya trading dan investasi ya. Jangan sampai kita tidak menggunakan itu, artinya kita sudah tidak memanfaatkan apa yang sudah dikaruniakan ya. DevTalk ini prediksi dan opini yang bisa benar dan bisa salah. Saya rasa Anda sudah memahami itu ya. Anda tidak perlu saklek menggunakan apa yang saya sampaikan ya. Jadikan referensi kalau Anda merasa ini layak jadi referensi, karena ya ini pembahasan ringan yang mungkin kami tidak menggunakan sistem yang biasa kami gunakan di PTR, peer dan peers tentu saja, karena ya sistem itu hanya digunakan untuk aktivitas kami sendiri dan untuk melayani member kami. Sekali lagi, ini informasi eksklusif untuk malam ini. Bagi Anda yang belum tahu informasinya, silahkan Anda bertanya ke admin di WA dan di Telegram, tapi saya sarankan WA aja karena admin biasanya pegang WA di luar jam kerja, akan lebih cepat dibalas. Tapi ya kemungkinan
pasti akan dibalas di jam kerja ya. Jadi jangan ekspektasi jam 1 pagi kemudian langsung dibalas gitu ya. Yang kita admin kita tuh manusia ya, bukan robot ya gitu. Jadi udah bayar nih, udah jam 1 malam, jam 2 malam tetapi belum dibalas-balas lah. Kita juga manusia, mungkin lagi istirahat. Nah pasti saya jamin di jam kerja pasti akan dibalas dan segera mungkin untuk diproses ya. Jadi ya Anda silahkan kalau Anda berminat, kalau nggak berminat ya nggak usah. 6 member saja untuk menggenapi 100 member dan maksimal member kami di PTR. Untuk ya ini masih dalam rangka anniversary yang ke-7 untuk private trading room. Demikian, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.